selanjutnya ini ada Mbak Indah sebagai pemateri dan selanjutnya ada Mbak Alsa sebagai fasilitator. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan yaitu ibu tentang hiperemesis gravidarum. Nah, nanti untuk waktunya kurang lebih 30 menit saja, tidak usah lama-lama ya Bu ya. Oke. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Indah dan nanti untuk sesi terakhir akan diberikan waktu untuk sesi tanya jawab dan dokumentasi. Sebelumnya saya ingin bertanya nih pada ibu-ibu, ada yang sudah tahu apa itu hiperemesis gravidarum? Belum. Nah, oke, jadi saya di sini akan menjelaskan apa itu hiperemesis gravidarum. Jadi hiperemesis gravidarum adalah kondisi di mana ketika ibu hamil mengalami mual dan muntah yang sangat hebat yang bisa terjadi pada trimester awal 0 minggu sampai dengan 20 minggu, di mana ketika mual muntah ini terjadi karena sangat parah, itu bisa mempengaruhi kegiatan sehari-hari atau pekerjaan sehari-hari, kemudian bisa menyebabkan dehidrasi dan juga bisa menyebabkan terdapatnya aseton dalam urin. Nah, untuk hiperemesis gravidarum ini memiliki tingkatan, yaitu ada 3. Yang pertama ada yang ringannya atau yang paling ringan, yaitu ditandai dengan mual dan juga muntah yang secara terus-menerus selama 24 jam. Jadi selama 24 jam itu sang ibu ini akan mengalami mual dan muntah terus-menerus sehingga makan dan minumnya juga terganggu. Jadi tidak bisa untuk makan dan minum dengan baik. Nah, kemudian untuk tingkatan yang kedua yaitu ada gejala dehidrasi yang paling parah, ditandai dengan mata yang cukup, kemudian tekanan darah yang rendah dan juga jumlah urin yang berkurang, dimana nanti pipisnya itu akan lebih sedikit dari biasanya. Dan yang ketiga yaitu dimana kondisi ibu hamil itu akan semakin parah, dimana kondisi ini bisa menyebabkan sampai ibu-ibu itu mengalami kehilangan kesadaran sampai koma. Nah, jika terjadi sudah sampai kehilangan kesadaran, koma, itu harus segera dibawa ke vaskes terdekat agar bisa ditangani oleh pihak medis seperti itu. Nah, selanjutnya nih, apa sih tanda dan gejala pada hiperemesis gravidarum yang perlu kita waspadai? Nah, jika ini muncul, kita bisa langsung mau sendiri untuk segera periksa ke tenaga medis seperti itu. Untuk yang pertama yaitu tentu saja mual dan muntah yang dialami setiap hari. Kemudian yang kedua yaitu akan sangat sensitif terhadap bau dan aroma. Ada bau sedikit langsung mual atau supaya muntah seperti itu. Untuk gejala yang ketiga yaitu akan mengalami dehidrasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada hubungannya dengan dehidrasi. Nah, kemudian berikutnya yaitu akan mengalami kesulitan dalam menelan, di mana ketika makan dan minum tadi juga akan sulit untuk ditelan oleh sang ibu seperti itu. Kemudian berikutnya akan mengalami berat badan itu menurun, di mana kan biasanya ibu hamil malah berat badannya naik karena ada baby, ini malah berat badannya menurun. Kemudian berikutnya yaitu gejala pusing dan juga nyeri kepala, di mana ini juga bisa memicunya terjadinya mual dan muntah tadi. Kemudian ada sang ibu itu akan mengalami lemas karena tadi dehidrasi, kemudian mual dan muntah banyaknya keluar, jadi asupan nutrisi pada ibu itu kan berkurang, jadi itu juga akan menyebabkan sang ibu itu akan mengalami lemas. Kemudian berikutnya ada hipotensi atau tekanan darah yang rendah. Kemudian ada hipotensia urin, di mana hipotensia urin ini adalah kondisi di mana ibu merasa belum pipis, tetapi ternyata pipisnya sudah keluar seperti itu. Dan yang terakhir yaitu akan mengalami jantung berdebar. Oke, untuk yang terakhir nih, cara pencegahan agar tidak terjadinya hiperemesis gravidarum ini, bagaimana caranya? Yang pertama, kita sebaiknya istirahat yang cukup. Jadi jangan sampai ibu-ibu hamil walaupun mungkin biasanya akan mengalami kesulitan
istirahat dalam tidur ya, terutama pada malam hari, tapi diusahakan untuk istirahat yang cukup. Kemudian ada untuk pengelolaan stres. Nah ini kan ibu-ibu dalam kehamilan ini atau mungkin anak pertama kan pasti ada pikiran harus gimana, bagaimana, banyak pertimbangan ya. Nah itu bisa dikurangi untuk mengurangi stresnya atau bisa dikelola stresnya. Kemudian yaitu konsumsi makanan-makanan yang sehat. Kemudian konsumsi juga makanan yang porsi kecil tetapi sering ya ibu. Jadi jika makan itu dan porsi banyak itu sebaiknya jangan dipaksakan. Kemudian yaitu konsumsi makanan yang bertekstur halus seperti misalnya bubur. Kemudian dari makanan pedas, berminyak dan juga beraroma aja. Nah ibu ini biasanya suka hidangnya kan kayak surga gitu kan. Nah, sebaiknya itu dihindari dulu untuk mencegah terjadinya hiperemesis gravidarum. Kemudian yaitu memperbanyak minum air putih, dimana ini juga penting agar terhindar dari hiperemesis gravidarum. Kemudian untuk yang terakhir yaitu mengkonsumsi suplemen yang telah dirasakan oleh dokter. Nah seperti itu ibu-ibu materi yang bisa saya sampaikan mengenai hiperemesis gravidarum ini. Oke, jadi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik ibu-ibu, gimana? Apakah sudah paham yang sudah dijelaskan pada teman saya tadi tentang apa itu penanganannya dan lain-lain? Gimana? Sudah paham atau belum? Gimana? Apakah ada pertanyaan? Ayo ibu saya buka sesi tanya jawab, bisa prinsip saya nggak usah Dibingungkan bertanya saja. ya, nanti yang bertanya akan beri apresiasi. Nah, silakan ibu. Gimana dampak bagi janin dari hiperemesis gravidarum tadi? Oke, jadi dampak bagi janin ketika ibu mengalami hiperemesis gravidarum ini ada beberapa. Yang pertama yaitu bisa terjadinya kelahiran prematur, kemudian masalah pada gangguan elektrolit, kemudian juga yang kedua yaitu berat badan bayi lahir itu rendah seperti itu. Jadi hiperemesis gravidarum ini juga bisa berbahaya bagi janin, tidak hanya bagi sang ibu. Seperti itu. Bagaimana ibu? Jawabannya sudah dijawab? Oke. Ayo ibu, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Ibu, dapat jawaban sampai di sini. Bisa tanya. Saya mau nanya. Ini kan saya kalau pagi itu suka mual-muntah. Nah itu kan maksud hiperemesis gravidarum bukan ya? Mau bertanya pada saat pagi hari saja? Iya. Oke. Sebelumnya lagi ibu siapa? Angel. Oke. Jadi mungkin lebih ke perbedaan dari morning sickness dan juga hiperemesis gravidarum tadi ya. Nah, untuk perbedaannya itu ada memang kayak agak mirip ya Bu ya. Dia itu mengalami buang muntah gitu. Nah, bedanya kalau morning sickness itu lebih umum dan juga lebih ringan dan juga hanya terjadi pada pagi hari saja, di mana pada pagi hari sang ibu itu akan mengalami mual dan muntah tapi lebih ringan. Sedangkan hiperemesis gravidarum ini dia bisa saja mual dan muntah itu sama 24 jam non-stop, jadi terus menerus yang juga di mana hiperemesis gravidarum ini masalahnya bisa lebih serius dan juga lebih parah. Tadi kan untuk tingkatannya ada yang lebih parah itu bisa sampai menyebabkan sang ibu itu mengalami penurunan kesadaran atau sampai dengan koma seperti itu. Bagaimana ibu Angel, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke. Nah ibu yang lain, ya mungkin gimana ibu yang ibu Ibu Siti. Oke, Ibu Siti. Iya. Saya kan biasanya mual muntah terus nih. Nah, gimana nih? Kan biasanya ibu bener gak sih ibu emang
Kamu makanannya kamu masuk, tapi kamu diinfus. Jadi supaya nutrisinya tetap masuk gitu ya melalui makanan. Nah, tadi seperti yang dijelaskan itu ada caranya, yaitu dengan makan dengan porsi yang kecil tetapi sering. Jadi misal pagi 5-7 sendok makannya, terus kemudian selang beberapa jam atau mungkin selang 1 jam 2 jam itu kalau sudah merasa lapar atau bisa dimasukkan makanan lagi, coba dimasukkan sedikit-sedikit seperti itu. Jadi nutrisinya dari makanan itu akan tetap masuk tanpa dengan cara infus tadi. Seperti itu. Bagaimana Ibu sini? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Oke, apakah ada lagi Ibu? Sudah cukup? Kalau itu saya yang tanya deh Ibu gitu. Coba Ibu yang berjilbab coklat mungkin ini saya itu tadi nanya ya Bu ya. Nah tadi boleh disebutkan tadi untuk cara penanganan, untuk cara pencegahannya tadi yang kecil Bu. Coba disebutkan. Tidur yang cukup, kemudian makannya dari sedikit demi sedikit. Iya betul sekali. Terus Stres. Gak ada Oke, baik sekali. Benar ya Ibu-ibu ya. Nah, terima kasih ya kepada Ibu yang sudah mau memperhatikan dan juga pertanyaan esensi dari kita. Baik Ibu-ibu, alhamdulillah untuk penyuluhan kesehatan pada pagi hari ini sudah selesai ya Bu ya. Semoga untuk materi ini sangat bermanfaat bagi Ibu-ibu nanti. Baik Ibu, sekian dari saya dan teman saya. Mohon maaf jika ada kesalahan